Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa apoteker UHANKA angkatan 42 ingin mempraktikkan konseling diabetes pada wanita hamil. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Halimah Yuliani sebagai apoteker. Saya Kartika Eka Putri sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, Mbak, ini tadi saya dapat resep ini dari dokter kandungan. Iya. Obatnya tersedia nggak ya Mbak di sini? Kalau tersedia, saya mau menebus resepnya di sini. Sebentar saya cek terlebih dahulu obatnya Ibu ya. Ya. Pasien atas nama Ibu Kartika. Ya, benar. Ibu, ini pasiennya atas nama Ibu Kartika, usianya 27 tahun, alamatnya Jalan 53 nomor 7 Jakarta Timur. Ini diresepkan dari Dokter Nisa dari Klinik Melati ya Ibu ya? Iya. Apakah dengan Ibu sendiri? Saya sendiri Mbak. Oke, baik Ibu, setelah saya cek, obat yang ada di resep ini semuanya tersedia di apotek kami. Jadi Ibu diberikan 3 obat oleh dokter. Yang pertama itu ada obat Lesinflexpen, dia itu insulin pen ya Bu ya, untuk mengatasi diabetes pada saat kehamilan. Kemudian ada multivitamin dan juga ada vitamin B3. Harga total obat ini yaitu sekitar 880.000. Apakah Ibu ingin menebusnya semua? Ya, semuanya saja Mbak. Ini saya minta kwitansi ya Mbak untuk klinik asuransi. Baik. Ibu mohon maaf sebelumnya, ini ada penggunaan obat yang digunakan itu dengan cara khusus. Jika Ibu bersedia, apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sekitar 10-15 menit untuk saya bisa menjelaskan terkait penggunaan obatnya? Jika Ibu bersedia, bisa kita lakukan di ruangan konseling. Oke, Mbak. Oke. Sebelumnya, mohon maaf Ibu bisa selesaikan dulu pembayarannya di kasir. Lalu nanti obatnya saya berikan di ruangan konseling ya Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, silakan duduk Ibu. Baik, Ibu Kartika, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu mau meluangkan waktunya untuk konselingnya saya. Adapun tujuan dari konseling ini untuk memberikan informasi dengan detail terkait pengobatan yang akan Ibu terima, kemudian juga untuk memudahkan dan memastikan ketepatan Ibu dalam penggunaan obatnya Ibu ya. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, tadi Ibu sudah berobat ke dokter Nisa ya? Iya. Sebelumnya apa ya Ibu yang sudah dokter sampaikan kepada Ibu terkait obatnya? Iya Mbak, jadi tadi kata dokter sih saya menderita diabetes kehamilan. Terus tadi saya suruh cek kadar gula darah, baru itu aja sih Mbak. Begitu, baik Ibu. Selanjutnya, apa dokter sudah menjelaskan terkait harapannya setelah Ibu menerima pengobatan ini itu bagaimana? Jadi tujuannya sih biar kadar gula saya normal, jadi untuk mengurangi komplikasi kehamilan, karena seperti itu sih. Oh, gitu, baik. Kalau untuk cara penggunaannya, apa sudah dijelaskan oleh dokter Ibu? Cara penggunaan obatnya belum terlalu paham sih Mbak. Masih bingung ya Bu ya? Iya, bingung. Sebelumnya tadi Ibu sudah cek gula darah, itu hasilnya berapa ya Bu? Iya Mbak, hasilnya 200. Oh, cukup tinggi ya Bu ya. Kadar gula darah 200 itu cukup tinggi dan perlu perhatian lebih ya Ibu ya. Maka dari itu dokter meresepkan insulin pen ini untuk tujuannya memang betul yang seperti tadi dokter jelaskan, untuk menurunkan kadar gula darah Ibu normal dan juga agar tetap terkontrol selama masa kehamilan. Karena memang pada masa kehamilan itu rentan terjadi komplikasi. Kemudian selain itu apa yang Ibu rasakan ya Ibu selama ini? Yang saya rasakan sih lemes Mbak, terus saya sering buang air kecil, sering lapar, sering haus, terus juga masih ada mualnya juga Mbak. Begitu. Jika Ibu sedang merasakan gejala yang tadi, biasanya apa yang Ibu lakukan? Cuma istirahat aja, tiduran gitu. Begitu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kegiatan akhir-akhir ini apa ya Bu ya aktivitasnya? Saya sambil kerja sih Mbak. Begitu. Kerja kantor. Baik. Ibu ini saya lanjut menjelaskan obatnya Ibu ya. Obat yang Ibu dapat itu ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama itu ada Lesinflexpen, yaitu insulin pen yang diberikan itu dengan cara disuntikan atau diinjeksikan ke bagian tubuh. Di sini Ibu diberikan dosis, cara pemakaiannya itu 2 kali 6 menit. Jadi dia pemberiannya itu bersamaan dengan makan. Caranya itu pemberian yang pertama, karena dia bersamaan dengan makan, misalnya Ibu sarapan pagi jam 8, bisa digunakan pada saat sarapan pagi ya Bu ya.
Kemudian pemberian yang selanjutnya itu pada saat makan malam ya Ibu ya. Jadi misalnya Ibu sarapan jam 8, pemberian selanjutnya itu bisa diberikan di jam 8 malam karena jaraknya itu 12 jam. Kemudian yang selanjutnya itu ada Vitama multivitamin. Dia ini multivitamin untuk memenuhi nutrisi selama kehamilan, diminum 1 kali 1 tablet setelah makan ya Ibu ya. Setelah sarapan pagi boleh. Oh iya. Ya. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini dia tablet punya ya Ibu ya. Bisa diminum 1 kali 1 tablet, dikunyah terlebih dahulu, lalu ibu bisa minum dengan air. Oke. Ya. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan insulin pennya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya izin untuk membuka obatnya Ibu ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama-tama itu insulin pen ini bisa disuntikan di beberapa lokasi bagian tubuh Ibu. Lokasi penyuntikannya itu ada di bagian perut bagian bawah, kemudian ada di bagian paha, lalu ada di bagian lengan. Nah, karena Ibu sedang dalam kondisi hamil, jadi saya merekomendasikan untuk menyuntikannya di bagian lengan. Bisa Ibu suntikan di bagian lengan atas sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Oke, kita lanjut cara penggunaan obatnya Ibu ya. Sebelumnya pastikan Ibu sudah cuci tangan terlebih dahulu, jadi keadaannya sudah bersih. Lalu Ibu bisa menyiapkan peralatannya. Ada insulin pennya, kemudian ada alkohol swab. Alkohol swab itu gunanya untuk membersihkan area penyuntikan Ibu. Selanjutnya ada juga jarum ya Bu ya, nanti yang akan dipasangkan di insulin pennya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya pastikan Ibu sudah cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya tadi. Selanjutnya bisa Ibu buka tutupnya, kemudian nanti jarumnya dipasangkan di sini ya Bu ya. Bisa diputar sampai pas. Jangan sampai longgar ya Bu ya. Nah, setelah jarumnya sudah terpasang, Ibu bisa kocok tapi dengan cara seperti ini Bu. Gulung-gulungkan di antara dua telapak tangan sampai 10 kali ya Ibu ya. Nah, kemudian ini di sini ada tombol untuk mengatur dosis. Setelah itu sebelum digunakan Ibu bisa mencobanya terlebih dahulu. Bisa Ibu putar ini sampai ke 2 unit saja Ibu ya. Setelah itu Ibu arahkan ke atas lalu Ibu tekan pelan-pelan. Kalau misalnya di sini sudah keluar berarti sudah bisa digunakan dan pastikan di sini tidak ada gelembungnya Ibu ya. Lalu setelah itu bisa langsung Ibu atur dosisnya. Di sini Ibu diberikan dosis 6 unit. Nanti ini diputar ya Bu ya. Diputar sampai di sini menunjukkan angka 6. Kemudian pastikan garis putih ini tepat dengan garis angka 6. Lalu setelah itu Ibu bersihkan dulu lokasi penyuntikannya. Saya mencontohkannya di lengan kiri bagian atas ya Bu ya. Kemudian dibersihkan dulu bagian lokasi yang akan disuntik itu dengan alkohol swab. Biarkan dia sampai mengering. Lalu posisikan tangan Ibu seperti ini. Bisa langsung Ibu suntikan. Caranya seperti ini ya Bu ya. Bisa disuntikan kemudian Ibu tekan perlahan-lahan. Bisa dihitung 1 sampai 10. Tunggu sampai obatnya benar-benar masuk semua dan tidak ada yang tersisa. Lalu kalau misalnya udah bisa Ibu cabut. Lalu Ibu tekan kembali area penyuntikannya dengan alkohol swab. Setelah itu bisa jarumnya Ibu buang karena jarumnya sekali pakai aja ya Bu ya. Buangnya itu di tempat yang aman yang jauh dari jangkauan anak, kemudian bisa Ibu tutup kembali. Sampai di situ sudah paham Ibu? Iya, sudah paham Mbak. Boleh nggak saya mau coba pakai insulinnya? Boleh Ibu, silakan. Jadi sebelum menggunakan insulin saya cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Di sini ada tombol pengatur dosisnya, nanti tinggal diputar ya Mbak ya. Terus dibuka, nanti jarumnya dipakai di sini. Jangan sampai longgar. Terus dosisnya misalnya sudah sesuai, bisa disuntikannya itu di area lengan atas. Kemudian sebelum disuntikan, saya harus dengan swab alkohol swab dulu ya Mbak ya. Diiniin. Terus cara penyuntikannya di sini seperti ini ya Mbak ya. Iya betul Ibu. Terus setelah itu baru di swab lagi dengan alkohol. Mohon maaf Ibu, sebelumnya jangan lupa untuk dihomogenkan terlebih dahulu ya Bu ya. Oh iya. Iya, setelah itu dicoba dulu apakah dia sudah bisa atau belum. Oke, iya mau. Saya udah paham ya. Oke. Baik, selanjutnya saya lanjutkan terkait tempat penyimpanannya Bu ya. Cara penyimpanannya boleh? Oke, untuk penyimpanannya jika ini belum digunakan, Ibu bisa menyimpannya di kulkas bagian bawah. Hindari penyimpanan di bagian pintu kulkas ya Bu ya, karena dia suhunya relatif tidak stabil. Kemudian jangan ditaruh di freezer ya Bu ya, karena khawatir insulinnya akan beku. Kalau insulinnya beku, dia sudah tidak efektif lagi atau bisa dibilang sudah rusak. Nah, kalau mau digunakan, Ibu keluarkan dulu insulinnya, tunggu sampai insulinnya sesuai sama suhu ruang. Jangan disuntikan dalam keadaan dingin karena khawatir akan merasakan sakit di bagian penyuntikan. Ya. Untuk obat-obat yang lainnya bisa disimpan di kotak obat. Nah, selanjutnya jika insulin pen ini sudah digunakan, bisa Ibu simpan juga di suhu ruang aja Bu, tapi dia jangan terkena sinar matahari langsung ya Bu ya. Bisa disimpan di box atau di kotak obat bersama dengan obat-obatnya. Gitu Bu. Ada yang ditanyakan Ibu?
Untuk terkait efek sampingnya bagaimana ya Mbak? Karena saya khawatir setelah penggunaan insulin ada efek samping yang tidak saya harapkan. Terkait efek samping Ibu ya. Efek samping obat itu memang ada dan setiap orang itu pasti beda-beda Ibu ya. Seandainya Ibu merasakan seperti pusing, lemas, bergetar di badan gitu, itu Ibu tidak perlu panik. Ya, yang perlu Ibu lakukan, Ibu tenang, kemudian Ibu bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula seperti air gula atau permen dan lain sebagainya. Namun jika kondisi tersebut tidak kunjung membaik, Ibu bisa langsung konsultasikan dengan dokter ya Ibu ya. Ibu tenang aja Bu, karena penggunaan insulin ini jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat dan berdasarkan rekomendasi dokter, insya Allah aman kok Bu. Semoga dengan sedikit penjelasan saya bisa mengurangi rasa khawatir Ibu ya Bu ya. Makasih ya Mbak, saya jadi udah lebih paham nih cara penggunaan obatnya. Ya. Mohon maaf Ibu, sebelum saya analisis pasien ini untuk memastikan informasi yang saya sampaikan sudah benar dan untuk memastikan tidak ada yang terlewat, bolehkah Ibu ulangi sekali lagi? Tadi untuk cara penggunaan insulinnya saya sudah paham ya Mbak. Tadi yang terlupa kan ini harus dihomogenkan dulu. Ya, kemudian untuk penyimpanannya, kalau misalnya masih disegel itu di kulkas dalam ya Mbak, tidak boleh di pintu kan ya, karena suhunya tidak stabil kalau di pintu. Kemudian kalau udah segelnya udah dibuka, berarti menyimpannya di suhu kamar atau di kotak obat ya. Iya, betul. Jangan disimpan di freezer ya Bu ya. Oh iya, betul. Untuk obat vitaminnya apakah Ibu? Oh ya, vitaminnya yang ini dikunyah ya Mbak. Ya, kalau yang ini sehari sekali juga setelah makan. Ya, semua setelah makan ini. Oke, udah paham Mbak. Sebelum saya akhiri, saya memberi saran kepada Ibu, selain Ibu menerima obat-obat ini Ibu ya, saya memberi saran untuk Ibu makan dan minum makanan yang gizi seimbang, kemudian hindari makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula dan juga yang banyak pengawet ya Ibu ya. Kemudian Ibu juga bisa berolahraga ringan setiap harinya minimal 30 menit. Kemudian hindari stres ya Ibu ya. Ya itu Mbak. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Udah cukup sih Mbak, saya udah paham. Oh iya Bu, nanti jangan lupa ya Ibu rutin kontrol ke dokter, kemudian rutin juga cek kadar gula darahnya untuk mengetahui apakah kadar gula darah Ibu sudah lebih baik dari sebelumnya. Oh iya, oke Mbak. Ibu mohon maaf untuk keperluan dokumen apotek, boleh Ibu tanda tangan di sini? Boleh. Sudah ya Mbak, terima kasih. Ini obatnya Ibu ya. Untuk obatnya, untuk insulinnya, kadaluarsanya bulan 7 tahun 2026 ya Bu ya. Kemudian vitamin D-nya itu kadaluarsanya bulan 12 2026. Kemudian untuk vitaminnya juga sama bulan 6 2026. Ini ada item voucher dan juga jarumnya Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih ya Ibu. Ini sekalian ada kasihan saya apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan jangan lupa untuk menghubungi saya kembali Ibu ya. Banyak ya Mbak. Terima kasih Ibu. Ya. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.